warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Pada kesempatan ini Ibu menyampaikan pesan, yaitu jangan lupa untuk menjaga kesehatan, terutama menggunakan masker, kemudian melakukan protokol kesehatan. Sebelum memulai pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin doanya. Silakan berdoa, dimulai. Selesai. Kompetensi dasar yang akan kita pelajarin yaitu menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Sedangkan tujuan pembelajaran yaitu pertama, menjelaskan pengertian globalisasi. Kedua, mendeskripsikan bentuk-bentuk globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, pengertian globalisasi. Apa itu pengertian globalisasi? Globalisasi diambil dari kata global atau universal yang diambil dari istilah globalisasi oleh pendapat Theodore Levitil pada tahun 1985. Beliau merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi. Selanjutnya, globalisasi secara umum adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografis terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa peraturan tersebut menjadi semakin surut. Jadi dapat kita kesimpulkan pengertian dari globalisasi adalah proses menyebarnya unsur-unsur atau pengaruh baru khususnya yang menyangkut informasi yang mendunia. Contohnya globalisasi dalam bidang ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, komunikasi. Bentuk-bentuk globalisasi diantaranya ada globalisasi bidang budaya, globalisasi bidang komunikasi, globalisasi bidang ekonomi, globalisasi bidang transportasi, globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun di sisi lain dapat memberikan dampak negatif, yaitu memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal. Contoh dari globalisasi budaya adalah dalam hal bahasa. Misalnya, bahasa Inggris merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Budaya global akan masuk ke negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Globalisasi di bidang komunikasi merupakan semakin mudahnya orang di dunia dalam bertukar pesan dan melakukan komunikasi dengan orang-orang di berbagai penjuru dunia secara langsung dan dalam waktu yang cepat. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Contohnya, awalnya masyarakat berkomunikasi dengan cara tradisional. Kemudian mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang. Perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh. Interaksi antar satu orang dengan orang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tatap muka karena banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka.
Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa batas teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi berkaitan dengan perdagangan bebas. Itu contoh dari globalisasi ekonomi. Globalisasi bidang iptek. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu negara. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Pengaruh kemajuan iptek dari luar negeri. Banyak teknologi dari negara maju yang masuk ke Indonesia. Misalnya, teknologi transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, dan lain-lain. Masuknya teknologi ini sangat berpengaruh bagi aktivitas masyarakat. Globalisasi bidang transportasi. Globalisasi sangat membutuhkan transportasi dalam proses perkembangannya. Seiring dengan kebutuhan akan alat transportasi, banyak pengusaha melakukan inovasi dalam penerapan transportasi tersebut. Mereka berusaha melakukan berbagai inovasi. Contohnya, penggunaan teknologi otomatis dalam mobil, penggunaan radar, pendeteksi kecepatan, lalu lintas di depan sehingga mobil dapat mengurangi kecepatan dengan sendirinya. Itulah contoh dari globalisasi bidang transportasi. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian. Untuk selanjutnya, supaya kalian lebih paham, silakan baca kembali materi di buku, yaitu halaman 115 sampai 124, atau boleh kalian WA Ibu secara pribadi ke nomor Ibu. Kemudian untuk evaluasi terakhir, Ibu akan mengirim yaitu link ke grup WA kalian. Demikian yang Ibu sampaikan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.